Haleluya, salam. Ini jarang sekali saya tampil karena jemaat di YouTube itu saya harus siap 3-4 kali saya rekam khutbah ataupun sekarang main TikTok sudah sebulan ini, lebih dari sebulan. Wih, luar biasa TikTok ini ya. Saya siapkan sudah 16 akun. Karena kalau saya tampil di satu room itu diserang sama mereka. Jadi untuk dijatuhkan itu akun, jatuh, ganti lagi, jatuh, ganti lagi. Wih, luar biasa dan banyak yang bertobat. Amin. Luar biasa. Ya, saya nggak tahu rencana Tuhan ya, kenapa saya dibawa ke Amerika ini. Iya mati, mati di sana kata Pak Gembala ini. Kalau saya tetap di Indonesia habis saya. Dan bisa dibayangkan bagaimana kebencian mereka terhadap orang yang masuk Kristen. Dulu ada Burhanuddin. Oh, itu saya benci sekali karena saya masih SD waktu itu. Jadi sebelum bisa baca, saya sudah bisa baca. Jadi saya baca majalah bapak saya itu, dia 3 majalah yang langganan bapak saya itu. Jadi bahasa Indonesia, iya. Ada Panji Mas, Suara Masjid, Suara Muhammadiyah. Jadi 3 majalah itu telah membentuk saya. Bahkan sebelum sekolah, saya sudah bisa membaca. Jadi saya langsung SD itu benci sama Burhanuddin. Kemudian masuk lagi Yusuf Roni, benci lagi. Karena Yusuf Roni itu ya orang Muhammadiyah. Kemudian Hamran Amri, itu adalah pimpinan Muhammadiyah Kalimantan Selatan. Itu kalau sudah pimpinan wilayah sama dengan gubernur di Indonesia. Jadi setingkat itu. Tamat SMA, saya langsung dapat beasiswa dari Muhammadiyah. Kuliah di Solo, ambil jurusan perbandingan agama. Pokoknya saya harus menjadi tokoh Islam. Nama saya itu Saifuddin, itu namanya nama Menteri Agama zaman Soekarno. Saifuddin, dikasihlah nama itu oleh orang tua saya, jadi Saifuddin, pedang agama. Jadi cita-cita orang tua saya itu besar sekali untuk menjadi pemimpin Islam. Saifuddin, bukannya pedang agama, jadi pedang Yesus. Makanya saya nggak peduli dengan orang. Jadi belajar, saya masuk Kristen umur 40 tahun. Jadi sudah matang. Cara berpikir, kemudian berlogika, memahami ini, itu. Jadi tinggal dibolak-balik aja Alkitab ya sudah ngerti. Gitu. Mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Kejadian sampai Wahyu itu enak sekali. Lebih gampang belajar Alkitab daripada belajar Al-Quran. Ya sudah, selesai sudah. Saya cerita dulu. Selesai kuliah, kemudian saya mengajar di Jepara, langsung diangkat jadi kepala SMA Muhammadiyah. Masih bujangan itu. Langsung diangkat jadi pimpinan Muhammadiyah di tingkat kabupaten. Lalu dapat jodoh orang Jepara, lahir 3 anak laki semua. Saya kasih nama Fikri Homaini, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi. Dan 4 Maret 2006 terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Langsung, ini apa maksudnya ini? Tuhan membawa saya menjadi orang Kristen. Tetapi sudah numpuk dari awal itu. 98 kerusuhan Mei. Saya sudah mulai tidak suka dengan keyakinan saya. Walaupun saya masih menjadi muslim waktu itu. Bom Bali 2002 habis. Saya nggak mau percaya lagi keyakinan ini, lumpuh iman saya. Dan satu-satunya jalan seperti kesaksian saya tadi malam,
Saya harus menjadi orang Kristen. Saya telepon orang yang membawa Alkitab ke pesantren saya itu. Oke. Langsung saya 4 Maret 2006 angkat tangan terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu pernyataan yang saya tulis, saya sanggup berkorban dengan jiwa, raga, bahkan nyawa saya, serta apapun yang ada pada saya, bagi memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Saya tinggalkan 3 rumah, saya tinggalkan tanah-tanah yang sudah saya beli, jabatan, kehormatan. Pokoknya apa yang dicari dunia, saya sudah dapat. Saya tinggalkan semua. Teman-teman saya di seluruh Indonesia bilang saya gila. Ya, memang saya gila. Gila karena Kristus. Berubah total. Semua pembelajaran itu nggak masuk akal jadinya Islam yang saya yakini itu. Saya tinggalkan semuanya. Dan ayat yang membuat saya terpesona, Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh terhadap Injil. Injil adalah kekuatan Allah bagi orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, kedua Yunani. Di sini nggak ada orang Yahudi. Waktu itu saya di Indonesia, nggak ada orang Yahudi yang saya tahu. Nggak ada juga orang Yunani. Yang ada Indonesia. Oh, ini untuk Indonesia, Pak. Itu. Mulailah saya menyusun segala. Saya membuat khutbah-khutbah itu. Saya menulis khutbah. Mungkin sampai sekarang ini sudah ada 3.000 khutbah yang saya tulis. 1.000 khutbah Alkitabiah. Saya senang. Makanya saya hambanya khutbah ya saya foto-foto terus. Ya itu nanti saya akan tambah dengan tambahan saya. Penyembahan di Islam bagaimana, ya itu. Tambahnya itu, pentingnya itu. Maka merubuhkan kekuatan mereka. Bagaimana penyembahan menurut Islam dan Kristen. Enak sekali itu. Di sana menyembah buatan manusia, di sini Allah sendiri turun memberikan contoh. Saya tanya, kamu tadi yang nyanyi tadi, kenapa orang di gereja nyanyi-nyanyi? Apakah Tuhan Yesus nyanyi? Hah? Tuhan Yesus nyanyi enggak? Nah kan takut kan? Lah itulah pentingnya saya datang ini. Ibu, mama saya, mama Bobo itu. Oi, mama Bobo. Apakah Tuhan Yesus menyanyi? Ayatnya di mana? Main iya aja lagi mama. Matius 26 ayat 30. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus ke Bukit Zaitun. Jadi Tuhan Yesus menyanyi. Waktu seminar di Malaysia saya tanya, lagu apa yang dinyanyikan Tuhan Yesus? Yang jelas bukan lagu yang jelas lagu rohani Pak Pendeta. Wahyu 15 ayat 2 dan 3. Lagu anak domba Allah. Lagu itu sudah sejak zaman Musa. Lagu nyanyian Musa. Hamba Allah. Anak domba. Yesuslah anak domba. Sayalah anak domba itu. Jadi saya tidak boleh mengeluh apapun yang terjadi. Dalam menyembah itu tidak perlu mengeluh, sedih, susah. Nggak usah ngomong. Emang hidup ini susah. Makanya di penjara saya nggak pernah. Berantem. Dia pukul, saya pukul. Dia keroyok, saya kalah. Sudah. Yang penting jangan takut. Itulah.
5 teroris saya lawan. Kalau satu-satu oke. Dia sikut, saya sikut. Dia pukul, ya saya pukul. Iya. Dia orang 5 kalah saya. Wajar. Babak belur saya. Tetapi saya lebih cerdik. Senin, Kemis, saya ini melatih 50 orang penginjil dalam penjara. 50 orang. Berarti saya perlu 50 bungkus nasi setiap saya melatih. Dan yang menjual nasi bungkus itu teroris. Begitu dia tahu bahwa yang membeli nasi teroris ini adalah pendeta Saifuddin Ibrahim, sudah takut dia. Hormat sekali sama saya. Dia hormat sama saya. Jadi gunakan mamon itu untuk persahabatan. Aman saya. Penjara pertama 18 muslim terima Yesus, penjara kedua 60 muslim terima Yesus. Ini saya berada di penjara ketiga. Penjara ketiga 120 muslim terima Yesus Kristus. Tuhan terjebus. Mau di penjara lagi dong? Masa saya nggak mau, saya mau di penjara. Iya, tapi dia. Ini aku Tuhan, utus dia ke penjara. Nah, jadi waktu saya di penjara itu di tahun ketiga terima Yesus itu, saya mimpi suatu saat bahwa suatu saat saya masuk penjara. Jelas sekali mimpi itu. Wah, masa sih Tuhan gara-gara masuk Kristen masuk penjara? Itu tahun ketiga saya sudah mulai menulis buku, saya sudah mengerti apa arti pelayanan, walaupun saya belum menampilkan diri, nggak berani, belum tampil waktu itu. Tahun ketiga. Tahun keempat barulah saya dipanggil Gilbert, sering khutbah di Pak Gilbert kan, saya pindah kemana-mana. Jadi Desember 2017 tanggal 5 saya ditangkap polisi, dibawa ke Barreskrim. Ya sudah, ditanya, oh ini dia nih. Mimpi 7 tahun yang lalu masuk penjara. Sudah diproses, dituntut 5 tahun, divonis 4 tahun. Kesetiaan cinta saya kepada Yesus tidak pernah diragukan. Dan hari pertama terima Yesus 4 Maret itu saya menulis di atas materai Rp6.000. Saya sanggup berkorban dengan jiwa, raga, bahkan nyawa saya, serta apapun yang ada pada saya bagi memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya tidak takut lagi apapun. Saya tidak suka dianiaya orang, saya lawan. Jadi ada roh kepahlawanan itu. Ketika saya melihat di Bekasi ada gereja yang dirobohkan oleh orang berjubah, dia teriak-teriak ke langit, panggil-panggil nama Tuhannya, hancur itu gereja, asap pojok kiri kanan naik ke langit. Tidak lama kemudian Pak Gembala itu membawa putrinya yang masih gadis. Setelah ditinggalkan oleh orang yang berjubah, dia menangis ke langit. Tuhan, sudah selesai pelayanan saya. Mata kepala saya melihat. Air mata nggak perlu lagi keluar. Tapi saya bilang, beri umur saya untuk menjadi saksimu Tuhan. Sampai saya masuk penjara itu karena itu. Jangan sampai ini orang Kristen, kerusuhan Mei 98 sudah menghancurkan cinta saya kepada agama itu. Saya tidak akan kembali lagi dengan agama itu. Habis semuanya, saudara-saudara. Sehingga bulan
Desember 2017 saya ditangkap, divonis, kesetiaan saya hanya berbicara tentang Injil. Saya membiarkan orang mau ngomong apa saja tentang saya. Saya dimusuhi dari dalam dan dari luar. Saya nggak peduli. Saya nggak peduli. Mau diejek, mau dihina, difitnah. Yesus dulu, sekarang, selamanya tetap Yesus. Saya pegang teguh janji Tuhan, Dia akan menyertai saya sampai kiamat. Dan itu saya buktikan sampai hari ini. Mestinya 4 tahun dalam penjara, saya hanya menjalani 1 tahun 4 bulan. Karena mereka ini muslim ini nggak mampu melakukan ajarannya, nggak mungkin. Jengkang-jengking 5 kali sehari itu nggak bisa ini. Siapa yang bisa? Kita sekali seminggu aja jarang. Betapa longgarnya menjadi orang Kristen itu. Hanya sekali seminggu. Dan persembahan kita ya seberapa gitu kan. Pak Gilbert hampir ditangkap itu gara-gara ngomong sini 10%, di sana hanya 2,5%. Kalau saya hadapin itu. Tapi memang Pak Gembala aja, Pak Gilbert nggak boleh ngomong keras-keras kayak begitu, apalagi ngeledek. Emang bangsa pelit. Makanya nggak diberkati. Kita 10% Tuhan janji akan ditambahkan. Nggak akan miskin. Ya nggak, Mama Bobo. Makanya Mama Bobo itu napasnya segar terus. Nggak takut. Tapi kalau napas kiai-kiai itu ngos-ngosan. Nggak beres lagi. Akhirnya saya hanya dihukum 1 tahun 4 bulan, dipercepat. Begitu saya keluar dari penjara, seluruh jadwal setahun itu sudah penuh di Indonesia. Saya terbang ke sana kemari, waduh. Gitu. Hari ini di Manado, besok sudah terbang ke Kau sudah datang ke Makassar. Sampai di Makassar, Pak Pendeta ini setelah keluar penjara kok khutbahnya makin keras katanya. Saya bilang yang bikin khutbah saya keras itu bukan mikrofon, saya bilang gitu. Bukan saya. Saya tetap akan jujur dengan iman saya, jujur dengan lidah bibir saya jujur dengan hati saya. Saya nggak akan berubah. Saya anak sulung. Anak sulung itu, ya manusia keras kepala, Pak. Nggak bisa diatur. Apa yang menjadi keyakinannya, itu yang dijalankannya. Yesus yang sulung dari yang sulung. Aku mau serupa dengan dia, kata Paulus. Aku mau serupa dengan dia. Paulus mati dalam penjara. Saya masuk di penjara kedua, ditempatkan di sel tikus, sel T. Masuk nggak bisa keluar lagi, kecuali harus bayar. Istri saya harus bayar 15 juta. Saya 3 hari dalam sel T itu. Istri saya bayar 13 juta. Hari kedua masuklah orang yang umurnya di atas saya. Ya sudah ubanan. Saya masuk penjara waktu itu umur 53 tahun. Sudah ngobrol gitu ya. Apa kasus kamu? Ini cerita dia. Ya sudah larut malam, mungkin jam 1 kita tidur. Dia menghadap ke saya, ke sana, saya menghadap. Jadi kita tidur punggung-punggungan karena susah tempat tidur itu. Kapasitas 12 orang diisi 35 orang.
Jadi separuhnya duduk, separuhnya tidur. Nah, kalau sekarang yang tidur ini sekarang, nah nanti malam dia duduk, yang sama tidur. Jadi gantian tidur. Itu hari kedua. Masuklah dia ini ngobrol, pagi-pagi sudah kaku, meninggal dunia. Disitulah ketakutan luar biasa itu. Dia langsung jadi badannya sudah begini nih, kaku, dibawa ngelewatin badan saya itu. Disitulah ketakutan itu, Tuhan, saya. Jadi dulu tuh pemberani sekali, begitu ngelihat orang mati. Saya yang takut. Ngomong kayak kalau meninggal gitu, kasih tahu saya mau meninggal gitu. Ini nggak ngomong. Pagi-pagi sudah game, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Disitulah saya bilang, Tuhan, saya bangga dijuluki Paulus akhir zaman. Tapi saya nggak mau mati kayak Paulus 2000 tahun yang lalu. Kasih dong umur lagi. Kalau bercanda jangan begitu dong Tuhan. Mungkin itu karena doa itu saya panjang umur sampai sekarang ini. Berarti sudah 5 tahun dari orang itu mati sampai sekarang kan. Tapi saya tetap khutbah, saya tetap ceramah, saya tetap ini. Semuanya saya tetap main YouTube. Dan khutbah saya tes. Hapuskan 300 ayat malapetaka bangsa-bangsa dari kitab suci itu, karena telah menghancurkan Mesir hancur, Libya hancur, porak-poranda Yaman, Iran, Irak luluh lantak. Di manakah negara yang tidak hancur karena 300 ayat itu? Belum didengar. Saya diundang ke Amerika. 3 Maret saya turun di LA, 4 Maret saya khutbah. Hapuskan 300 ayat itu. Kemudian saudara-saudara, 10 Maret viral, 28 Maret saya ditetapkan tersangka. Lihat di CCTV di rumah itu, 2 orang polisi bawa surat. Sudah saya nggak boleh pulang lagi sampai hari ini. Jadi saya nggak tahu cara Tuhan yang luar biasa membawa saya sampai hari ini. Dan saya sedang membangun pelayanan ini. Dan banyak di Indonesia ini tim kita, tim saya, tim kami yang ditangkap polisi. Ada channel anak Batak, sudah ditangkap itu. Kita langsung segera bantu mereka supaya mengasihlah dana dan bantuan hukum kepada dia. Ada lagi Agatha, aduh bagaimana diselamatkan untuk dibawa ke sini. Tapi biarkan dulu kita tenang saja dulu. Semua ini cara Tuhan. Tidak ada di mana Tuhan itu diam, tidak ada. Apapun yang terjadi, Tuhan bertanggung jawab menyelamatkan kita dan mendampingi kita. Asal iman seperti lagu tadi, mengandalkan Yesus saja. Jadi iman itu mengandalkan Yesus saja, bukan yang lain. Bukan harta, kekayaan, atau apapun. Mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah iman. Jadi jangan mengandalkan apapun. Mau pejabat, presiden, nggak ada urusan. Bahkan kalau Prabowo sekarang mengizinkan saya pulang, saya nggak perlu pulang. Karena kalau saya pulang berarti saya nggak bisa berbicara lebih luas, lebih bebas selain di negeri ini. Dan negara ini sudah meng-approve semua permintaan saya sebagai political asylum saya diterima. Cepat sekali, hanya 6 bulan diajukan langsung. Karena juga polisi, 3 tim polisi itu datang ke Amerika
di bawah pimpinan Jenderal Bintang 2 dengan janji-janji nanti kalau balik ke Indonesia ini. Tidak. Mau dikasih uang berapapun saya nggak mau kembali. Harta kekayaan itu ya sudahlah. Apa yang ada sekarang inilah harta saya, termasuk kalung emas ini ya. Kalau dibawa pulang pun kalung emas ya tinggal siapa yang mau ambillah itu. Kenapa alasannya Abi pakai kalung emas? Karena cinta saya itu 24 karat. 24 jam itu adalah 24 karat. Nggak boleh. Ibu-ibu yang menerima cincin emasnya, cincin kawin yang 23 karat, kembalikan lagi, tukar 24 jam. 24 karat. Jadi nggak boleh berkurang. Apalagi 18 karat. 23 karat. 23 karat berarti kita selingkuh 1 jam. Beritakan Injil baik tidak baik. Waktunya. Renungkan Taurat ini siang dan Malam. 24 jam. Jadi kalau katekisasi untuk calon pengantin, cincinnya harus 24 karat. Tapi kalau somat lihat salibnya dia bisa. Somat. Bang somat. Iya somat. Saya berharap dia jadi tomat. Pagi tobat, sore kumat. Nah, itu yang terjadi sama mereka. Oke. Masih ada yang nanya lagi? Ada ibu-ibu yang nanya? Ada yang mau nanya 1, 2 boleh? Boleh. Ada yang mau nanya? Mungkin ada, Mama Bobo nanya, kenapa Bapak Abi kok benci sekali sama Islam gitu? Oh nanya gitu? Tadi saya yang nanya, Mak. Kenapa saya benci? Karena saya ditipu oleh Muhammad. Iya. Dia bilang haram, babi haram. Ternyata harum. Bohong. Nah saya itu nggak mau ditipu, Mak. Boleh saja saya menderita, tetapi jangan sampai saya ditipu. Ditipu itu sakit, Mak. Sakitnya tuh di sini. Oke. Terima kasih.